Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rafiq dengan NIM G211240075. Saya di sini akan membuat perancangan jaringan menggunakan IP yang disewa 194.150.15.0/24. Nah, kemudian di sini dari soal ini yaitu adalah sebuah perusahaan IT-Net A yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor dengan 2 departemen serta 2 kantor cabang di Kota Bogor dan Bekasi. Dengan spesifikasi jaringan, kantor pusat kebutuhan host terdiri dari departemen pemasaran yaitu 69 host, departemen pengadaan adalah 65 host. Server 5 host, kantor cabang Bogor 10 host, kantor cabang Bekasi 15 host. Dengan IP yang disewa 194.150.15.0/24. Implementasikan rancangan ini digunakan di skop adresor dengan skema routing atau dinamis serta settingan clock rate 12.500. Tunjukkan tes koneksi antar perangkat penggunaan command prompt. Nah, berarti penggunaan alamat IP serta sebesar 194.150.15.0. Kemudian bagi penggunaan metode VLSM variable length subnet. Metode ini digunakan agar membagi alamat IP lebih efisien yang sesuai dengan kebutuhan jumlah host pada setiap divisi dan cabang. Divisi pemasaran. Nah, di sini divisi pemasaran membutuhkan 69 host. Nah, ini kita menggunakan di sini tabelnya. Ini. Tabel di sini menandakan bahwa 69 itu masuknya di 128 maksudnya. Kemudian slashnya itu 25. Ini kita biar tidak bingung, kita hapus saja. Nah, di sini dengan ID-Net 194.150.15.0. Nah, subnet masnya 255.255.255.128. Nah, rank IP hostnya di sini maka dari 194.150.15.1 sampai 194.150.15.126 dengan broadcast 150.15.127. Kemudian kita lanjutkan ke divisi pengadaan, membutuhkan 65 host. Nah, persoalannya itu di sini sebenarnya. Kita diberikan 1, 2, 3, 4, 5 divisi ini dengan jumlah permintaan angka yang ada di sini.
Nah, kalau kita menganut dari angka-angka ini nanti maka akan overlap atau melebihi 255. Nah, dari maka itu kita perlu membagi IP. Bagaimana caranya agar di bawahnya nggak melampaui batas dari 2555. Nah, dari maka itu saya di sini melokalkan di sini hanya sampai di 26 62. Nah, maaf 62. 62 ini berarti saya di sini mengambil 62. Nah, ini. Maka adanya 64 sedangkan yang dibutuhkan 65. Lah, yang 2 IP itu saya online kan ya. Lah, dari itu maka berarti ada sebagian IP yang kita kurangi agar kita bisa kurang dari atau nggak melampaui batas dari 255. Nah, dari maka itu di sini kita kurangi jadinya ID net-nya 194, 150, 15, 128, 126. Nah, /26 ini kalau kita menganut 65 ini maka berarti kan ada di 128 di sini. Nah, gambarannya begitu. Dengan syarat mas 255, 255, 255, 192 dan rank dari 192 sampai 190. Kemudian broadcast-nya 194, 150, 15.191. Nah, di divisi Bekasi ini kebutuhan harusnya 15, kemudian ID nantinya 194, 150, 15, 192/27, kemudian subnet masnya 255, 255, 255, 244. Dari ranknya itu mulai dari 193 sampai 2222. Nah, IP broadcast-nya ini 194, 150, 15, 233. Divisi Bogor 10 kebutuhan hostnya. Lalu ID net-nya 194, 150, 15.244/28 dengan subset mesnya 255, 255, 255, 2.40. Kemudian ranknya itu dari 255, 225 sampai 238 dan IP broadcast-nya itu dari 194, 150. IP broadcast-nya itu 194, 150, 15.239. Nah, servernya itu adalah kebutuhannya 5, ID net-nya 194, 150, 15.240/29. Kemudian subset masnya 255, 255, 255.248. Kemudian IP hostnya 255, 241 sampai 246. Kemudian IP broadcast-nya itu 194, 150, 15.247. Kemudian subnet konversi antar router. Untuk konversi antar router digunakan dari pusat Bekasi, dari pusat ke Bekasi maksudnya. Dari pusat ke Bekasi ini menggunakan 194, 150.15.248 itu dengan kebutuhan host 2, maka size-nya 30. Kemudian subnet mask-nya 255, 255, 255.252 dan IP rank-nya itu dari 249 ke 250 sampai 250 dan IP broadcast-nya itu 1.
1 150 15 251. Kemudian pusat ke Bogor dengan kebutuhan hostnya itu 2, lalu ID netnya 194 150 15.252/30, lalu dengan subnet masnya itu 255 255 255 255 255 2.25. Ring IP-nya itu 194 150 15.253 sampai 254, dan IP broadcast-nya itu adalah 241 250 15 252. Pada jaringan ini saya menggunakan routing statis untuk mengarahkan paket data ke jaringan tujuan tertentu. Jaringan 194.150.15.0/126 ini diarahkan melalui next hop ke 194.150.15.258 sebagai jalur dari router pusat menuju jaringan pengadaan. Kemudian jaringan 194.150.15.128/25 ini diarahkan melalui net hop 194.150 melalui diarahkan melalui 194.150.15.252 sebagai jalur dari router pusat menuju jaringan pemasaran. Sementara di jaringan 194.115.15.92/27 Bekasi dan ini 194.150.15.224/28 di Bogor, dan jaringan 194.150.15.240/29 itu server, merupakan jaringan lokal sehingga tidak memerlukan net hop, ditandai dengan lokal. Jadi di sini tidak memerlukan net hop. Nah, baik. Kita akan memulai perancangan jaringan menggunakan Cisco-nya. Nah, di sini berarti kita akan membuat rancangannya. Kita siapkan 3 router dan beberapa komponen lainnya, makanya kita langsung saja ke sini. Lalu di sini kita menggunakan serial DCI dari router pusat ke router cabang-cabang. Oh maaf, di sini kita tambahkan portnya terlebih dahulu. Kita matikan di sini.
lalu kita klik yang HWIC 2T ini. Tekan lagi di semua router. Serial 00, serial 1, 00, dari serial 1 ke serial 1 saja biar sama. Kemudian kita di sini juga on-kan agar kabelnya itu nyala. Nah, berarti klik 06, kemudian serial 01 kita on kan, kita close. Nah, berarti sudah nyala semua. Baik, kemudian kita lanjutkan di pelan. Kita warnai terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita warnai untuk membagi atau mengasih identitas bagi untuk jalur-jalurnya ya. Kita pencet kotak ini, kemudian pilih yang kotak, kemudian di sini kita akan pilih yang fill color, set fill color ini. Nah, untuk memilih warna, kita tinggal pilih aja di sini warna apa. Kalau sudah, kita klik OK. Lakukan untuk semuanya. Lalu kita isikan untuk IP yang di pemasaran di PC ini agar tahu IP-nya itu berapa, nanti di labelnya itu akan muncul biar kita tidak bingung ketika mengisikan IP atau gateway di sebuah PC. Kita tinggal lihat atasnya aja. Baik, kita isikan IP-nya terlebih dahulu dengan sesuaikan jalur FA berapa, kemudian GIG berapa di sini.
kita isikan aja di sini dengan kita geser saja terlebih dahulu di sini agar kelihatan namanya. Nah, kita beri nama saja ini router pusat. Lalu kita isikan di bagian SE-nya dengan SE 0/0 itu. Kemudian kita isikan 194 150 15.249 SE 0/1 194 150 15.253. Baik, kita isikan juga seperti ini di semua routernya. Baiklah, di sini kita sudah mengisikan semua label yang ada di device antar device seperti router, PC, dan server. Maka waktunya kita mengisikan di bagian IP PC satu persatu. Klik PC, kemudian desktop, lalu klik konfigurasi. Kita ketikkan yang sudah ada di atas sana, 194.150 15.19 194. Sebentar, kita cek terlebih dahulu di PC2 di bagian Bekasi. Nah, benar, kita 194, kemudian dengan subnet mask 2 seperti yang di atas itu tertulis 224. Lalu gateway-nya 194 150 15 193 193. Kita isikan semua IP. Maaf, di sini 194. Nah, kayak gini. Kemudian kita isikan semua IP di sini
ke semua yang ada pada cabang-cabang atau divisi-divisi dan server. Baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah kita isikan semua IP pada PC maupun server, kita lanjut ke bagian suite utama. Nah, kita ke config lalu VLAN database, kemudian kita memasukkan di sini nomornya itu 10. Kita namanya itu misal server, sesuaikan dengan divisinya. Baik, kita isi ini di sini adalah 10 nomornya, lalu namanya itu adalah pemasaran. Klik add, kemudian 20, lalu kita ketikkan pengadaan, kita add lagi, kemudian di sini isi 30 untuk server. Klik add. Kemudian langkah selanjutnya untuk di sini kita klik di sini itu Throne. Nah, VLAN di sini itu adalah satu jalur namun dibagi 3. Seperti satu gedung itu ada 3 lorong. Berarti walaupun satu jalur tapi dilewati 3. Ada 3 jalur gitu maksudnya. Nah, di sini makanya kita menggunakan VLAN, lalu kita pencet yang Ethernet 01 ini adalah trunk. Kemudian yang 2 ini adalah modenya akses. Kita klik pemasaran. Yang ketiga kita sesuaikan ya dengan yang kedua itu pemasaran, yang ketiga itu akses. Begini. Nah, ketiga itu adalah pemasaran. Ketiga adalah pemasaran. Oke. Kedua adalah pengadaan. Yang keempat ke server. Seperti ini. Berarti ini harusnya ini 2, 3, 4 gitu ya. Nah, seperti itu. Kita ubah aja ya. Biar runtut aja. Kita di sini hapus. Ini sama ini. Nah. Baik, lalu kita klik yang otomatis aja.
Nah, seperti ini. Kita klik yang kedua, ganti yang pemasaran. Kemudian yang ketiga itu adalah pengadaan. Yang keempat, lalu di bagian server. Nah, seperti ini. Baik, setelah kita tadi memasukkan di switch, maka kita akan ke router pusat, kemudian CLI, kita enter dulu aja, kemudian EN atau enable, kemudian kita ketik configuration terminal atau conf t. Seperti ini. Nah, lalu kita ketikkan interface atau INT GIG 0/0. Oh, ini 2 tadi. Nah, kemudian no good. Lalu kita exit menggunakan EX, kemudian kita ketikkan INT, enter, maaf, INT GIG 0.10. Nah, kemudian ketika N sub encapsulation, lalu dot besar 10. Kita enter. N pakainya encap encapsulation. Salah ya, maaf ya. Kita kasih spasi saja di sini. Oh, masih valid ya. Encapsulation GIG 0/0.10. Encapsulation dot di 10 in cut. Nah, di sini kita tambahkan satu ternyata. Nah, ternyata bisa. Kemudian IP address 194 150 15 1255.255.255 128 128.
kita enter exit, kemudian masukkan di bagian GIG (0020) GIG 0020, kita enter, lalu ini bentar, maaf 20, kemudian kita menggunakan IP 192.192.192 129 ya, 29, lalu belakangnya 192, kemudian enter, lalu EX lagi exit. Kami akan melakukan yang 30, enter, lalu 30, dengan IP address 241, belakangnya 240, enter, lalu kita EX. Nah, baik, di sini kita lanjutkan ke bagian router pusat, config, kemudian kita pilih masukkan di sini. Baik, kita masukkan di giga 000. Oh, maaf, ini tadi salah ya. Kita ubah dulu aja. Nah, kita masukkan GIG 0 194.150.15, kemudian 255, kemudian di utuh saja, kita cek apakah saya salah menulis. 225 ya, maaf ya. 225, maaf ya. Lalu ke 240, kemudian di SE01 ini 194.115.254.
Baik, kita kemudian ke router Bekasi. Nah, di router Bekasi kita langsung saja bukan SN ya, GIG tapi. Kemudian langsung ke GIG 00. Kita cek kabelnya saja. Ya, betul GIG 00. Kita agar cepat copy saja dari sini. 192. Duduk 4. Kemudian ke serial. Ini 250. Lalu bawahnya oke. 255.255. Ya, kita masukkan ke serial 0 di router Bekasi. Ketikkan 255.255.255.252. Kemudian di sini kita pakai 250. Nah, setelah itu, baik, setelah kita mengisikan serial 00 di bagian cabang, kita langsung ke bagian 194.50.15.193 250 52. Hey, kemudian kita ke statik pusat. Menggunakan 224 networknya dengan max hopnya itu dengan 255.255.255.250 240 ya. Lalu kemudian menggunakan tapi 254 hidupnya. Dengan lalu kita klik ADD. Dua lima empat ya. Lalu kita di sini bagi 192 224. Di sininya kita menjadikan 250 ADD. Kemudian kita tambahkan di Bekasi, cabang Bekasi, menggunakan statik ya. Lalu kita tambahkan networknya itu 0.0.0.0.0. Kenapa menggunakan 0.0 itu? Karena jika misal kita mengirimkan barang namun barangnya itu tidak
tidak sesuai target atau bingung, maka akan dikembalikan ke pusat lagi. Dua 49. Kita tambahkan juga di Bogor seperti tadi 00. Dua 53. Nah, langsung kita ke PC pemasaran saja. Kita coba menggunakan, nah, kita ping 194 150 15.1 ini mengiping gedenya sendiri. Nah, ini sudah bisa, artinya jalur itu sudah benar jalurnya sampai ke routernya sih sampai ke router pusatnya berarti kalau di sini. Lalu kita ping ke Bekasi ya, Jepang Bekasi 149 IP-nya 194 ya, maaf 194. Nah, di sini sudah bisa ya. Kemudian kita sudah selesai di sini, kita uji coba lagi ke PC bagian Bogor. Di Bogor itu adalah 1226 ya. Kita enter. Nah, di sini juga sudah bisa di Bogor. Berarti antara pemasaran sudah bisa melalui switch pusatnya dari server ini, kemudian melalui router pusat, lalu di cabang Bogor sudah bisa, di Bekasi sudah bisa, berarti artinya semua ini sudah bisa. Kita coba lagi di pengadaan ya. Sini aja langsung di pengadaan. Pengadaan itu IP-nya berapa ya? 130 ternyata. Baik, sekian, terima kasih dari saya, Novain Rafiq, mengucapkan terima kasih apabila ada salah kata saya atau apapun, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.